Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaganya. Insyaallah taala kita masuk di pelajaran ketiga dari fikih kaitannya dengan pakaian dan perhiasan yang wajib untuk kita gunakan atau kita lakukan. Ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang ketiga setelah pakaian kemarin menutup aurat adalah ada thaharah yang diwajibkan bagi kita. Ya. Di antara perhiasan yang wajib menurut Islam adalah membersihkan badan. Ya. Kita diwajibkan untuk bersuci dalam beberapa keadaan, di antaranya berwudu dari hadas kecil, mandi dari hadas besar. Penjelasannya sebagai berikut. Mandi dan definisi dan jenis-jenisnya. Yang dimaksud dengan mandi al-ghuslu, ya, membersihkan seluruh badan dengan air. Terbagi menjadi 3, mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah. Mandi wajib, ya, bagi seorang muslim apabila terjadi padanya sebab-sebab berikut. 1. Keluar air mani. Ini cairannya kalau dari laki-laki dan perempuan sebagai tanda balik. Kadang keluar dalam keadaan terjaga, tidak tidur, dan kebanyakan keluar saat tidur. Ya, ihtilam, mimpi basah, ya. Ihtilam ini. Atau hubungan suami istri. Ya, ini juga wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, apabila kalian junub maka bersucilah. Ya. Kemudian yang ketiga, keluarnya darah haid dari seorang wanita. Selesai dia haid, dia harus mandi. Nifas, setelah seorang wanita melahirkan, selesai nifas dia harus mandi untuk melaksanakan sholat. Orang kafir yang masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, supaya dari sisi lahiriah dan batininya dia bersih, betul-betul bersih. Orang yang mati diwajibkan untuk dimandikan. Ya. Baik, ini hal-hal yang diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, yang mandi sunnah, mandi hari Jumat. Al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli mukhtalib. Mandi hari Jumat wajib pada semua orang yang balik. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sebelum berangkat untuk sholat, mandi dulu. Mandi saat ihram akan haji atau umrah. Ya, mandi setelah mandikan jenazah, ini juga sunnah. Mandi untuk kebersihan juga sunnah. Adapun yang mubah, mendinginkan badan, mandi di kolam renang, sekedar hobi dan senang-senang, ini dibolehkan. Bagaimana cara mandi yang sempurna di sini? Ya, niat untuk menghilangkan hadas, ya hadas besar, ya. Membaca basmalah, ya. Mencuci kedua tapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian mencucinya. Berwudu sebagaimana akan sholat. Memasukkan jari-jari ke selai rambut kepala dengan air, kemudian mencuci kepala 3 kali. Mencuci seluruh badan dimulai dari badan sebelah kanan dan baru badan sebelah kiri, menggosok anggota badan sebisanya. Ya, ini sebagaimana dalam beberapa hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabati yabda'u fa yaghsilu yadayhi, thumma yafrugu bi yaminihi 'ala shimalihi fa yaghsilu farjahu. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر الجسد ثم غسل رجليه. Ya, ini tata cara mandi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau mandi junub, mengawali mencuci kedua tangan, menuangkan air ke tangan kanan ke tangan kiri, mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu sebagaimana mau sholat, kemudian mengambil air, masukkan jari-jari beliau ke pangkal rambut, ya, diguyurkan sambil di sela-sela dengan jari jemari rambut kepalanya, mengambil air kedua tapak tangan, ya, beliau ketuangkan ke atas kepala 3 kali, kemudian menyiram seluruh tubuh, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Terakhir adalah mencuci kedua kaki. Adapun ini mandi yang sempurna, ya. Adapun yang cukup adalah niat baca basmalah, mencuci seluruh badan dengan air bersama dengan berkumur dan mengeluarkan air dari hidung. Ini istinsyaq dan
istinthar. Baik. Ini yang cukup. Ini dia niat untuk menghilangkan hadas besarnya. Ya, maka ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap kebersihan badan kita. Baik. Orang yang berhadas besar itu kan wajib mandi, maka dia dilarang beberapa hal. Satu, dia tidak boleh sholat, tak sah sholatnya. Tawaf juga nggak boleh, menyentuh mushaf juga tidak boleh, membaca Quran juga tidak dibolehkan. Ya, masuk ke masjid dan tinggal di dalamnya, tetapi boleh baginya untuk masuk ke masjid dan tidak tinggal di dalamnya seperti lewat di dalamnya atau mengambil sesuatu. Ya. Dan apabila dia junub dan dia tidak bisa mandi seketika itu, maka dia boleh berwudu kemudian ya tinggal di masjid karena suatu keadaan tertentu. Ya. Jadi kalau dia mandi dari hadas besar sesuai dengan mandinya Rasulullah SAW tadi, dia tidak perlu berwudu lagi ya. Ya. Kemudian dalam mandi ini dia harus betul-betul memperhatikan, mencuci kulit-kulit yang ketutupan rambut di situ, di jenggotnya, di kepalanya, ini harus terkena air. Maka harus diperhatikan betul-betul supaya semua badan itu kena air. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. Kemudian tidak disyaratkan berurutan kecuali dalam wudu ya. Kalau wudu harus urut. Ya. Baik. Kalau dia mandi di kolam renang maka harus betul-betul dijaga auratnya. Tidak boleh memakai celana pendek atau celana yang tidak menutup auratnya. Ini harus diperhatikan. Apalagi seorang muslimah, dia hendaknya diperhatikan kaitannya dengan hal tersebut. Baik. Ini beberapa pembahasan kaitannya dengan mandi. Ya, untuk tugas hanya evaluasi saja, silakan nanti dikerjakan. Halaman 26. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas yang lupa dikerjakan dikumpulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.